Kalau kita bicara masalah akhlak, tentu ada beberapa tingkatan-tingkatan akhlak itu sendiri. Yang paling pertama adalah bagaimana kita berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu tentu kita harus menyadari siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Mustafa'ina yawmal qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, manusia yang paling utama, kekasih Allah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita selaku umatnya. Di akhir zaman ini kita bisa ditetapkan iman dan Islam kita sampai kita nanti menjemput kematian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarramun para alimil ulama wa bil khususil khusus Syekhul Al-Mukarram Al-Ustadz Hadili yang senantiasa saya rindukan wejangan dari beliau, walaupun kadang dekat, tetapi kalau Allah belum mempertemukan sok hesek pakai gitu guru gitu. Jadi segala sesuatu itu memang Allah yang mengizinkan. Kita doakan semoga guru kita senantiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dimudahkan segala urusannya, terutama yaitu urusan ilmu dan ibadah. Semoga ilmunya yang senantiasa diajarkan, diamalkan ini menjadi wasilah nanti untuk kebahagiaan guru kita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Juga yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh warga Taman Aroga Subur, wabil khusus orang tua kami udah Tantawi juga alhamdulillah hadir. Semoga beliau diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Serta umurnya senantiasa diinvestasikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sesepuh kita yang merupakan kreator Taman Argo Subur juga, semoga senantiasa apa hajat beliau dimudahkan oleh Allah. Amin. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin. Segala keperluannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dan juga bapak-bapak yang dijadikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan hadirnya di majelis ini, yakin bahwa bapak-bapak adalah setelah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak banyak orang yang bisa hadir di sini, melainkan ini adalah pilihan Allah. Insya Allah malam ini kita sedikit akan membicarakan mengenai akhlak. Jadi saya tidak akan mengkaji ya, karena mengkaji itu butuh literasi yang banyak, butuh kitab dan lain sebagainya. Melainkan ini adalah kuliah 7 tumpuk. Kultum itu kuliah 7 tumpuk. Jadi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini sasieun sabeunyeun sugan aya manfaat. Apal sieun beunyeur, apal beunyeur. Jadi kalau beras ya, beras habis digiling itu kan biasanya ditapikan. Itu yang bagian kecilnya itu beunyeur namanya. Menir ya. Kalau di kampung saya itu namanya beunyeur ya. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun aya manfaat. Ya terutama kembali kita sama-sama melihat kepada diri kita. Siapa sih kita ini? Dalam hal ini kalau kita bicara masalah akhlak, tentu ada beberapa tingkatan-tingkatan akhlak itu sendiri. Yang paling pertama adalah bagaimana kita berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu tentu kita harus menyadari siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ nanti akan memperlihatkan kualitas akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal apa saja yang berhubungan dengan akhlak pada Allah, antara lain ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tauhid? Tauhid itu mengesahkan Allah. Bahwa harus senantiasa ditanamkan dalam diri kita bahwa dalam setiap hal, dalam semua hal di dalam hidup kita tidak ada yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meliputi semua hal. Makanya di situ Allahu Akbar. Jadi saking ku akbarna Allah perkara anu lepas nyata pengaruhna tina Allah. Ada kesuksesan kita, kadang-kadang kita meyakini ini akibat perjuangan saya, akibat kerja keras saya selama ini, akibat ritual saya. Ayo Allah ini kemana? Gitu ya. Nah itu maknanya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Jadi terutama di sini berakhlak kepada Allah di dalam ketauhidan itu selalu kita menempatkan bahwa Allah adalah suatu hal yang paling akbar dalam mempengaruhi kehidupan kita. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu. Satu dalam hal apa? Dalam semua hal, tidak ada yang terlepas daripada Allah. Tidak ada perkara sesuatu yang memang bukan berdasarkan iznillah wa ridha. Makanya kita di dalam ibadah itu yang dicari jangan surga, tapi ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Sebab wujud daripada keriduan Allah itu sendiri adalah surga. Tidak mungkin Allah ridho ke orang-orang dibikin ke neraka. Gitu, itu logikanya. Jadi oleh karena itu, yuk kita dalam hal ini selalu mengingatkan terhadap diri kita bahwa tidak ada hal, tidak ada perkara yang lain yang lebih patut kita muliakan selain daripada Allah.
Kalau kita senantiasa memuliakan para guru-guru kita memuliakan para alimil ulama, memuliakan orang tua kita, tentu kita harus lebih memuliakan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya iya, maka jalan sopan, adab, baik pangeran, kurang ajar gitu ya. Nah, itu artinya tingkatannya harus lebih dari semuanya. Gitu ya. Makanya ketika habis sholat kita disunahkan membaca Subhanallah. Nah, artinya Maha suci Allah. Allah yang paling suci. Lebih suci. Batan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Subhanallah, sadari diri orang itu suci, kotor. Tapi nu Maha suci eta Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tidak ada yang lepas, semuanya daripada pengaruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dari perkara anu lebih agung, perkara anu paling mulia selain Allah. Mulia-muliakan orang, jabatan orang, bangga-banggakan harta benda orang. Eta mahade, namun ngalewihan eta ngamuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, eta sarua kufur nikmat. Tapi insya Allah jamaah majelis taklim dihidupkan hatinya, sering dihidupkan ilmunya dengan cara berkumpul di dalam majelis taklim. Insya Allah kita senantiasa memperlakukan Allah di atas segalanya. Jangan sampai contoh soal, misalkan suatu saat kita berjuang, berupaya mengejar suatu cita-cita, kemudian kita berhasil, alhamdulillah. Karena saya bekerja keras selama ini, karena saya berkoordinasi dengan orang-orang sehingga saya sukses. Allah dikasih sikit. Na'udzubillah subhanallah. Terus akhlak kepada Allah yang berikutnya adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari pengakuan kita, keikhlasan kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Oleh karena itu penting kita membiasakan ucapan raditu billahi rabba wa bil islami din wa bin muhammadin nabiyya wa rasul. Rodi, awas kalimatna lain robi, rodi ridho. Urang eta ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Jadi kalau kita sudah mengucap ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, buktinya apa? Buktinya ya kita berarti kenali Allah dengan baik, taati Allah dengan baik. Jangan sampai kita itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takwa itu banyak sekali perintah takwa di dalam Al-Quran. Ada dalam surat Al-Baqarah, ada surat An-Nisa ayat 1. Tentunya nanti silahkan dicarilah masing-masing ya. Yang jelas takwa itu adalah perilaku ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu bagaimana supaya takwa itu tetap ada, eksis di dalam diri kita? Tentu kita harus senantiasa meningkatkan keimanan. Sebab kalau kita tidak meyakini sesuatu dengan baik, maka akan sulit kita itu akan takwa. Jadi iman itu, takwa itu adalah buah daripada keimanan. Sebab tidak akan takwa kita kalau kita tidak mengimani
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada perkara lain yang punya hak untuk disembah selain pada Allah. Kemudian adab selanjutnya terhadap Allah ini yang sangat penting adalah ketika kita berdoa, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus perhatikan di situ bagaimana adabnya berdoa. Contoh berdoa yang real yang setiap hari kita lakukan adalah sholat. Sebab definisi sholat itu adalah suatu kegiatan yang di dalamnya ada doa. Ketika kita dipanggil oleh lurah aja kita berusaha untuk perlenteng, tampil sekeren mungkin. Masa menghadap Allah sholat itu pakai kopiah aja, pan polongo gitu. Ya, kenapa saya bilang polongo? Ya memang. Atau nu gitu becak santri mah disebut napasek dan gitu. Bahkan henteu sah ngimaman hiji jalma lamun teu make kopiah. Cakaul kami ya. Cakaul kami nyata anu pernah ngaji di Balai Ronteng. Teu sah. Gitu minimal atuh aya nu make kopiah, minimal. Awas ya. Nah dalilah Pak Habib nanyakeun dalil. Cek Gus Dur ya. Nah naon dalil kamu tidak bisa menyederhanakan agama. Sederhanakan agama dengan pemahaman. Jadi agama itu bukan hanya sekedar bisa, tapi kita harus paham. Gitu ya. Karena agama itu bukan hanya sekedar suatu aktivitas pekerjaan, tetapi adalah sesuatu yang harus kita pahami, dijadikan sebagai pandangan hidup, sebagai patokan kehidupan agar kita tidak melanggar aturan-aturan Allah. Jadi perhatikan kalau sholat, bila perlu nggak apa-apa, jangan takut dianggap sama orang lain itu berlebihan. Masih pakai segala imamah, segala pakai Rasul, ibu nggak mau pakai dengan niat mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau ada yang ngasih top, ambil. Jangan takut misalkan disebut Arab-Araban amat gitu ya. Enggak, tetap innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita. Di hari Jumat adabnya bagusnya yaitu pakai pakaian putih putih. Ai boga pakai atuh jeung naon baju. Ya baju tadi pakai maka ge kalakna jadi akhirat. Tanyakeun ke Ustaz Dajjal. Hisab pakai. Makanya saya alhamdulillah ku Abah Burhan kemarin dibere top Al-Hajar 2 dipakai pikeun salat Jumat ya kan, dipakai pikeun qiyamul lail aiker dae aiker sadar. Jadi perhatikan adab kita bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab disebutkan dalam Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah telah kita beribadah. Kemudian hanya kepada Allah kita meminta. Jadi ulah loba teuing curhat dina Facebook, ulah loba teuing loba curhat dina media massa. Lamun urang teu curhat heula ka Allah. Ka Allah. Tenang manusia mantuan moal ka urang. Bae jeung surikeun bae. Ulah eta nya lu ada eta hobi main istilahnya media sosial. Ieu mas gadeng-gadeng status dina WA mengeluh aduh. Tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu sebaik-baiknya mengeluh adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau manusia itu memiliki sifat bosan, coba sebentar-sebentar kita ngeluh. Ya, sebentar-sebentar ngeluh ke Ustaz, gimana ini saya kerjaan begini-begini aja, berangkat pagi pulang malam tapi nggak kaya-kaya saya. Ya. Terus lagi cerita lagi begini, saya banyak utang, begini cek bisa lagi. Gitu.
Jadi bercerita terus, mengeluh terus itu sebenarnya tidak ada faedahnya kalau kepada manusia. Jadi sarwaja monyet ngabubulung kalapa. Ngatin teh. Monyet ngabubulung kalapa. Jadi istilahnya pengen makan kelapa itu, tapi monyet nggak tahu bagaimana mengupas kelapa itu. Tidak ada solusinya, gitu kan? Jadi lebih baik kita itu mengeluh dengan cara bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maftah abwabal khair, Allah maftah abwabal salamah, abwabal barokah, abwabal nikmah, abwabal sehatul abdan, abwabal rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan. Kita biasa. Asal ada kita asal ya. Sebab orang-orang mah butuh jasa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesperhatikan namun arek sholat, arek ibadah, arek menta, minimal perhatikan orang ieu boga wudu henteu. Atuh nak menghadap Allah kudu suci ge, secara fisikna orang suci, secara niatna orang suci, intikan orangna kudu suci, sebab kita menghadap kepada Maha Suci. Banyak menghadap Maha Suci orang anu belokan, pan eta ngaranna teu ada urang ngadap. Sedangkan adab eta tingkatan anu sangat luar biasa setelah ibadah ilmu, kemudian adab. Kemudian akhlak yang berikutnya terhadap Allah adalah zikir. Allah memerintahkan kepada kita untuk zikir sebanyak-banyaknya. Fadhkurullaha dzikran katsiran. Bagaimana zikir itu? Zikir itu adalah suatu proses bagaimana kita mengingat Allah. Mengingat Allah itu kudu keur di majelis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lain keur di majelis bae. Setiap saat kita itu diperintahkan untuk ingat, eling ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu kan kata ulama ada zikir jahar, ada zikir khafi, ya. Zikir samar. Dua-duanya baik, dua-duanya tentu sesuai dengan kadar keilmuan kita. Oleh karena itu kita terus tingkatkan kebiasaan kita. Mengisi waktu kosong kita, kalau belum terbiasa dengan berzikir, mengingat Allah, pelan-pelan kita rubah kebiasaan itu. Ketika kita dari rumah berangkat mau ke pabrik, biasanya kita jarang bersolawat, jarang berzikir. Biasakan dari mulai sekarang, selama kita pegang gas di jalan itu, terus kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau bisa Allah Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu masya Allah nikmatnya luar biasa, luar biasa. Jadi ketika kita berzikir sendiri dan berzikir bareng-bareng itu ada kenikmatan tersendiri yang kita rasakan. Bagaimana rasanya? Itu masing-masing kita bisa merasakannya. Sulit untuk bagaimana menceritakan kelezatan untuk masalah zikir itu tidak bisa dilukiskan. Jadi salah satu adab atau akhlak kepada Allah itu adalah memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita harus jujur terhadap diri kita. Kita banyak ingat atau banyak lupa sama Allah? Banyak lupa. Ya, dikasih waktu dalam satu hari semalam 5 waktu sholat ya kadang-kadang bolong. Ya. Padahal 5 waktu doang, 50 aja. Gitu. Makanya pelan-pelan kita rubah kebiasaan kita. Jadi kita harus membiasakan benar, jangan suka membenarkan kebiasaan. Jadi sholat aing masih biasa ditinggalkan, asa bener baik lagi. Asa bener belah wajar kersibuknya bergawe ya. Akibat itu suatu kebiasaan, tetapi yang harus dibiasakan itu kita benar.
Waktunya sholat, tinggalkan heula pagawean. I'mal lidunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Pigawe urusan dunia anjeun seakan-akan seolah-olah anjeun bakal hirup salilana. Wa'mal li akhiratika, dan lakukan gawean nyata pikeun akhirat anjeun, urusan akhirat anjeun seolah-olah orang bakal mati. Coba Abah Burhan seandainya misalkan aya nomor informasi, Burhan isukan siapa maut, coba kira-kira like itu bukan YouTube penting ya. Wallahi kamu keblak zikir doang. Astagfirullah. Juga gitu. Makanya penting orang sering ingat, sering zikir dia, eling orang bahwa orang bakal mengalami maut mati. Nah, itu karena zikir, zikir teh eling, lain ngepung Allah la ilaha illallah la ilaha lain. Jadi zikir orang eling nyambungkeun diri orang ke Allah Subhanahu wa taala. Kumaha baca eta mandek maca kalimat thayyibah la ilaha illallah, jangan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Apa itu namanya zikir? So, inti daripada zikir itu adalah mengingat. Ingat kita terhadap eksistensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjang apa itu bah? Seberapa menit ya? Lebih 7 menit ya udah. Kalau terakhirnya tawakal. Jadi adab kepada Allah selanjutnya adalah tawakal. Faida azamta fatawakal Allah. Jadi kalau kita memiliki suatu hajat, memiliki suatu tujuan yang sudah kita rencanakan, pastikan rencanakan dengan baik, susun rencana itu dengan baik, kemudian kita bermunajat kepada Allah. Selanjutnya adalah tawakal Allah. Seperti guru kita sebentar lagi tanggal 18 menghajatkan, kita bantu doa beliau agar hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang dihajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin pokoknya Allah nanti akan memberikan kemudahan sehingga semuanya akan berjalan sangat rapi dan berkah insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepertinya itu aja lah. Jadi namanya juga kuliah 7 tumpuk ya. Mudah-mudahan dari sekian banyak aya sasiereun sabeunyereun anu manfaat, terutama antara lain yaitu ketika kita masalah akhlak itu adalah kita terus tauhidkan Allah. Tidak ada perkara yang lebih utama mempengaruhi kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum terbiasa misalkan qiyamul lail, ayo kita rubah pelan-pelan. Walaupun belum bisa setiap malam, ya ada malam-malam tertentu kita bisa qiyamul lail, terus tingkatkan. Berubah itu tidak perlu 160 derajat, perlu pelan-pelan aja. Yang penting ada progres yang lebih baik. Kemudian dalam berdoa perhatikan kita itu menghadap siapa. Kalau kita adab terhadap atasan kita, kalau kita adab terhadap orang tua kita, tentu kita harus lebih adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita tingkatkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah tawakal. Kalau kita merencanakan sesuatu, kita pastikan rencanakan dengan baik, organisasikan dengan baik, memohon kepada Allah, dan pada akhirnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur dan memiliki adab yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.